Oke teman-teman, untuk melakukan uji coba tekanan hidrostatis yang kita butuhkan, yang pertama botol bekas, yang kedua lakban, atau teman-teman boleh juga pakai plaster, yang ketiga dupa dan korek, dan yang terakhir pengaris untuk mengukur nantinya teman-teman. Jika semua alat-alat sudah siap, yuk buat alat uji cobanya teman-teman. Pertama-tama kita ukur tinggi lubang di botol bekas itu dengan pengaris teman-teman, agar nanti semua lubangnya sama tingginya. Di sini kami mengukurnya 4 cm teman-teman. Kemudian lubangi botol bekas tersebut dengan lupa dengan sebanyak lubangnya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian tutup lubang tersebut menggunakan lakban. Nah, setelah alat uji cobanya sudah siap, yuk kita melakukan percobaannya teman-teman. Percobaan pertama, ketika lakban pada botol dibuka dan tutup botol masih tertutup, ternyata airnya tidak mau keluar teman-teman. Percobaan kedua, ketika lakban dibuka dan tutup botol terbuka, ternyata ada air yang mengalir teman-teman dengan jarak 12 cm. Percobaan ketiga, seperti percobaan kedua, ketika lakban dibuka dan tutup botol terbuka dan air yang ada di dalam botol semakin menguras, ternyata jarak air yang mengalir semakin mengecil. Kenapa ya? Ya karena adanya tekanan hidrostatis teman-teman. Jadi kami dapat simpulkan, yang pertama, jika lubang udara ditutup maka air tidak dapat mengalir. Itu karena tidak adanya tekanan udara, jadi air tidak dapat mengalir teman-teman. Kedua, jika semakin sedikit air yang digunakan, maka semakin kecil tekanan air yang dihasilkan dan jarak air yang mengalir dari botol ke tanah semakin pendek. Yang ketiga, jika semakin besar tekanan air, maka semakin jauh jarak yang dihasilkan. Jadi ini menunjukkan bahwa kekuatan pancaran air akan semakin besar jika letaknya semakin dalam dari permukaan air. Dan jadi tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis cairan dan tinggi cairan atau kedalaman. Nah, tekanan hidrostatis dapat dirumuskan. Hai guys, kami akan melakukan eksperimen pembuktian hukum Pascal. Yuk tonton terus videonya. Adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama adalah botol kosong, kemudian 2 buah spike, selang sepanjang 30 cm, dan pewarna makanan. Selanjutnya, langkah-langkah eksperimen. Yang pertama, teman-teman ambil botol kosong. Kemudian, botol diisi air secukupnya. Lalu, teman-teman tambahkan pewarna makanan secukupnya ke dalam air.
Setelah diisi pewarna, selanjutnya teman-teman tutup botol. Kemudian botol dikocok hingga pewarna bercampur rata. Selanjutnya, teman-teman ambil salah satu sebuah spide dan selang. Kemudian, masukkan ujung spide ke dalam salah satu ujung selang. Selanjutnya, sedot cairan dengan menggunakan spide. Kemudian, masukkan cairan ke dalam selang, hingga cairan memenuhi selang dan spide yang satunya. Lalu, masukkan ujung spide yang kosong ke dalam ujung selang yang satunya. Dan yang paling terakhir, selanjutnya teman-teman tekan spide secara bergantian. Nah, dari eksperimen yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama adalah jika katup spide A ditekan, maka menyebabkan air menekan katup spide B naik. Hal ini disebabkan karena tekanan pada air yang berada dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama. Hal ini sesuai dengan hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar tekanan yang sama. Yang kedua adalah gaya yang masuk sama dengan gaya yang keluar, atau dapat ditulis tekanan sama dengan gaya sama dengan luas permukaan, atau tekanan berbanding lurus dengan gaya atau luas permukaan. Nah, sekian teman-teman video eksperimen dari kami. Semoga video ini bermanfaat